Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Puja Ismawan, NIM 19651065, kelas 3C dari Prodi D4 Akuntansi Manajerial. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang kertas kerja audit. Definisi dan tujuan kertas kerja audit. Kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuatnya berkenaan dengan pelaksanaan audit. Kepemilikan kertas kerja sepenuhnya berada di tangan auditor. Tujuan yang dapat dicapai dengan pembuatan dan penyimpanan kertas kerja, yang pertama memberi dukungan yang prinsipal atas laporan audit, yang kedua sebagai alat untuk melakukan koordinasi, mengorganisasi dan mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan audit, yang ketiga bukti bahwa audit telah dilakukan sesuai standar auditing, yang keempat sebagai pedoman dalam melaksanakan audit berikutnya, yang kelima kertas kerja juga berhubungan dengan ketiga kelompok standar auditing, yakni standar umum, pekerjaan lapangan, dan pelaporan. Pembuatan kertas kerja. Yang pertama, pembuatan heading yang berisi nama klien dan judul untuk mengidentifikasikan isi kertas kerja serta tanggal neraca periode audit. Yang kedua, nomor indeks yang dimaksud untuk memudahkan identifikasi dan referensi silang antar kertas kerja. Yang ketiga, tick marks yang berupa simbol-simbol yang digunakan auditor untuk membuat referensi penjelasan naratif dimanapun kertas kerja. Dan yang terakhir, pencantuman tanda tangan pembuat maupun penelaah dan tanggal pembuatan serta penelaah. Isi kertas kerja. Yang pertama, pemeriksaan telah direncanakan dan supervisi dengan baik, yang menunjukkan dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan yang pertama. Yang kedua, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern telah diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang telah dilakukan. Yang ketiga, bukti audit telah diperoleh, prosedur pemeriksaan yang telah diterapkan, dan pengujian yang telah dilaksanakan, yang memberikan bukti kompeten yang cukup sebagai dasar yang cukup untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan yang menunjukkan dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan yang ketiga. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat kertas kerja. Yang pertama, pembuatan kerja harus mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Yang kedua, hindarkan pekerjaan salin-menyalin yang tidak diperlukan. Yang ketiga, buktikan keterangan lisan yang diperoleh melalui pengajuan pertanyaan. Yang keempat, jangan meninggalkan suatu pertanyaan tanpa ada jawaban yang jelas. Dan yang terakhir, tuliskan segala masalah relevan yang ditemukan pada saat melaksanakan audit. Tipe kertas kerja. Yang pertama ada program audit. Program audit merupakan daftar prosedur audit untuk pemeriksaan elemen-elemen tertentu. Yang kedua ada working trial balance. Working trial balance adalah suatu daftar yang berisi saldo berbagai akun buku besar pada akhir tahun yang diaudit dan pada akhir tahun sebelumnya. Yang ketiga, jurnal penyesuaian dan pengklasifikasian kembali. Auditor mungkin mengalami kesalahan dalam catatan akuntansi dan laporan keuangan karena salah memahami dan salah interpretasi terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kemudian yang keempat, daftar pendukung. Dalam melaksanakan audit, auditor melakukan verifikasi elemen-elemen yang terdapat dalam laporan keuangan untuk mendukung informasi yang dikumpulkan. Yang kelima, daftar utama. Semua informasi yang dicatat dalam daftar pendukung diringkas dalam daftar utama. Yang keenam atau yang terakhir, memorandum atau audit dan dokumentasi informasi penguat. Memorandum audit merupakan data tertulis yang disiapkan auditor dalam bentuk naratif. Susunan kertas kerja. Yang pertama, draft laporan audit. Yang kedua, laporan keuangan auditan. Yang ketiga, ringkasan informasi bagi penelaah. Yang keempat, program audit.
Yang kelima, laporan keuangan atas neraca lajur yang dibuat klien. Yang keenam, ringkasan jurnal penyesuaian. Yang ketujuh, working trial balance. Yang kedelapan, daftar utama. Dan yang terakhir, daftar pendukung. Pemilikan dan penyimpanan kertas kerja. Kertas kerja adalah milik kantor akuntan publik, bukan milik pribadi auditor maupun klien. Jenis pengarsipan auditor. Yang pertama, arsip permanen atau permanent file untuk kertas kerja yang berisi informasi yang relatif tidak pernah mengalami perubahan. Yang kedua, arsip kini atau current file untuk kertas kerja yang hanya dipakai untuk suatu audit yang telah diselesaikan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.